Al-Quran yang menjadi kitab suci umat Islam telah menjadi perhatian banyak ilmuwan selama berabad-abad karena isinya yang memukau dan menggelitik nalar manusia. Cukup banyak ayat di dalamnya yang menggambarkan fenomena alam dan ilmiah yang bahkan baru terungkap oleh sains modern ribuan tahun setelah kemunculan Al-Quran. Jadi, bagaimana mungkin kitab yang ada lebih dari 1400 tahun yang lalu memiliki pengetahuan yang sedemikian akurat? Dan apa saja yang telah diungkapkan di dalamnya? Untuk menjawab semua itu, kali ini kita akan menelusuri ayat-ayat Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya secara ilmiah. Seperti yang sudah kita tahu, kalau peristiwa Big Bang telah diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Di mana dalam teorinya dijelaskan kalau alam semesta yang kita kenal sekarang sebenarnya berasal dari titik tunggal dengan panas dan padat yang tidak terhingga, di mana titik tunggal ini mengembang dan meregang dengan kecepatan yang tidak terduga dalam 13,8 miliar tahun dan terus berkembang menjadi alam semesta yang kita kenal sekarang. Teori Big Bang ini ditemukan pada tahun 1931 oleh Jos Lemaitre, seorang pastor Katolik Roma sekaligus fisikawan, yang penemuannya ini berdasarkan pengembangan dari teori-teori lain sebelumnya, terutama dari teori yang dipresentasikan tahun 1922 oleh seorang kosmolog sekaligus matematikawan Rusia bernama Alexander Friedman yang menemukan solusi untuk persamaan bidang relativitas umum Albert Einstein yang menyatakan bahwa alam semesta itu mengembang. Einstein pun melakukan studi persamaan lapangan yang mempresentasikan bahwa alam semesta merupakan kekuatan yang mengembang tumbuh seperti balon. Tapi dulu sebelum teori Big Bang ini muncul, masih banyak orang yang percaya kalau alam semesta itu tidak memiliki pencipta dan sudah ada tanpa proses penciptaan. Menariknya adalah teori Big Bang dan fenomena penciptaan alam semesta ini sendiri sudah disebutkan dalam Al-Quran jauh sebelum teori Big Bang muncul. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Penjelasannya ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang memiliki arti, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan dalam surah Fussilat ayat 11 yang berbunyi, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh.
Surat Fusilat ayat 11 telah menjelaskan ilmu pengetahuan kosmologi modern yang bahkan baru ditemukan teorinya ratusan abad kemudian. Penjelasan lengkapnya saat ini kita bisa temukan di buku berjudul The First 3 Minutes A Modern View of the Origin of the Universe, karya Steven Weinberg, fisikawan terkenal peraih Nobel, yang menerbitkan karya ilmiahnya ini pada tahun 1977. Dalam bukunya, Weinberg menulis bahwa ilmu pengetahuan kosmologi modern, baik observasional maupun teoritis, dengan jelas menunjukkan bahwa pada suatu masa, seluruh alam semesta tidak lain hanyalah sebuah awan asap dengan komposisi gas yang sangat padat dan panas serta buram. Prinsip kosmologi modern yang satu ini tidak terbantahkan, dan para ilmuwan saat ini bisa mengamati bintang-bintang baru yang terbentuk dari sisa-sisa asap tersebut. Bintang-bintang yang kita lihat di malam hari, sama seperti seluruh alam semesta ini, berada dalam materi asap yang dijelaskan dalam surah Fusilat ayat 11. Karena bumi dan langit terbentuk dari asap yang sama, maka kita bisa menyimpulkan kalau dulunya bumi dan langit memang satu kesatuan yang saling terhubung. Tapi dengan adanya asap homogen, akhirnya bumi dan langit terpisah satu sama lain. Dan itulah yang dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Yang kemudian kita mengenalnya sebagai fenomena Big Bang. Pengetahuan dalam Al-Quran yang sedemikian akurat mungkin telah membingungkan para ilmuwan, seperti yang terjadi pada Dr. Alfred Kroner, seorang ahli geologi terkenal di dunia yang menjadi profesor geologi dan ketua Departemen Geologi di Institute of Geosciences, Johannes Gutenberg University, yang ada di Mainz, Jerman. I think it is almost impossible that he could have known about things like the common origin of the universe, because scientists have only found out within the last few years, with very complicated and advanced technological methods, that this is the case. Somebody who did not know something about nuclear physics 1400 years ago could not, I think, be in a position to find out from his own mind, for instance, that the earth and the heavens had the same origin, or many other of the questions that we have discussed here. Dulu di zaman Claudius Ptolemy, yang hidup sekitar abad kedua sebelum Masehi, kita mengenal model geosentris yang menyatakan kalau bumi itu berada di tengah alam semesta, menjadi pusat bagi semua planet serta matahari yang beredar mengelilinginya. Model ini telah mendominasi pemikiran dan keyakinan astronomi bagi banyak filosof dan ilmuwan Eropa sampai pada tahun 1512. Yang kemudian digantikan oleh teori heliosentris dari Nicolaus Copernicus, yang menyatakan bahwa matahari tidak bergerak dan berada di tengah, sementara planet-planet berputar mengelilinginya. Pada tahun 1609, ilmuwan asal Jerman bernama Johannes Kepler memberi teori baru yang menyatakan kalau planet-planet tidak hanya bergerak mengelilingi matahari, tapi sebenarnya juga berputar pada sumbunya dengan kecepatan yang berbeda-beda. Pengetahuan tersebut membuat banyak ilmuwan sempat yakin kalau matahari tidak bergerak. Tapi dengan perkembangan teknologi observasi dan pengamatan modern, keyakinan pun berubah. Matahari dan seluruh planet yang ada di tata surya beredar dalam garisnya ini, artinya tidak terkecuali matahari. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 33. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Serta dalam surah Yasin ayat 38-40 yang berbunyi,
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Apa yang dijelaskan dalam Al-Quran terbukti secara ilmiah bahwa memang matahari beredar 150 mil per detik dan berputar mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam jarak 225 hingga 255 juta tahun. Matahari butuh waktu sebanyak 200 juta tahun untuk menyempurnakan perputarannya atau rotasinya. Ilmuwan telah meneliti dan membuktikan kalau apa yang tertulis tidak terbantahkan lagi. Pengamatan terhadap posisi bintik matahari atau sunspot dalam waktu tertentu memberitahu kita kalau matahari memang berputar atau berotasi pada porosnya. Tapi karena matahari terbentuk dari gas, maka rotasi matahari tidak seperti rotasi bumi. Pada bagian-bagian tertentu, matahari bisa berputar lebih cepat atau lebih lambat. Tapi waktu dan gerakannya tetap teratur, sehingga bagaimanapun malam tidak dapat mendahului siang. Di dalam surah Al-Qiyamah ayat 8 dan 9 yang berbunyi, وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. Dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Diyakini tergambar peristiwa fenomena gerhana matahari dan bulan. Namun sebenarnya sebagian mufasir atau penafsir Al-Quran juga ada yang memaknainya sebagai gambaran peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Ayat 8 dan 9 dari surah Al-Qiyamah ini memang kalimatnya lebih metaforis, karena di ayat sebelumnya disebutkan kalimat pertanyaan tentang hari kiamat dan mata yang terbelalak karena ketakutan. أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. Hanya saja mufasir pun mengaitkannya dengan peristiwa gerhana bulan, di mana bulan tampak hilang cahayanya karena tertutup bayangan bumi, yang mungkin menimbulkan rasa heran atau takut bagi orang-orang yang menyaksikannya, terutama sebelum fenomena ini dipahami secara ilmiah. Jika melihat situs web NASA, dijelaskan kalau gerhana bisa terjadi ketika sebuah planet atau bulan menghalangi cahaya matahari. Di bumi kita bisa mengalami dua jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Penjelasan ilmiah membedakan keduanya. Gerhana matahari akan terjadi ketika bulan menghalangi cahaya matahari dan menimbulkan bayangannya di bumi.
Artinya, pada siang hari, bulan bergerak menutupi matahari dan terjadilah gelap. Sedangkan gerhana bulan terjadi ketika bumi menghalangi cahaya matahari yang mengenai bulan. Gerhana ini terjadi pada malam hari yang membuat bulan purnama memudar karena bayangan bumi menutupinya, atau bisa juga membuat bulan terlihat kemerahan karena atmosfer bumi menyerap warna-warna lain. Sementara itu membelokkan sebagian sinar matahari ke arah bulan. Ketika terjadi gerhana matahari, pada tanggal 14 Oktober 2023 lalu, Dr. Chatruso, seorang penulis dan psikolog, memimpin penelitian pertama yang berupaya menangkap reaksi fisik terhadap gerhana dengan mengukur respon fisiologis manusia selama gerhana. Salah satu temuan yang tidak terduga antara lain adalah munculnya rasa kagum di berbagai tahapan sepanjang gerhana. Menurut jurnal yang diterbitkan oleh Dr. Russo, segera setelah gerhana, peningkatan introspeksi ditunjukkan oleh gelombang otak dengan amplitudo tinggi dan frekuensi rendah yang biasa terlihat dalam pengalaman mendalam atau mengunggah pikiran lainnya. National Geographic juga berbicara kepada Dr. Russo dengan temuan uniknya dalam laporan mereka. Isinya menyatakan kalau mereka yang berada di jalur totalitas, ketika bulan menutupi matahari sepenuhnya, seringkali melaporkan ledakan emosi yang kuat dan rasa kagum yang berkepanjangan. Keadaan emosi yang meningkat ini mempunyai kekuatan untuk melakukan lebih dari sekedar membukakan kita terhadap keajaiban alam semesta. Para ilmuwan mengatakan hal ini dapat membuat kita merasa lebih penasaran dan terhubung dengan orang lain di dalamnya. This is what the word unbelievable was made for. Namun, apa yang diteliti oleh Dr. Russo tentang pengalaman psikologis manusia dalam menyaksikan gerhana sebenarnya sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun yang lalu. Riwayat hadisnya dinilai sahih dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Kusuf yang isinya berbunyi, matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dan keduanya tidak membuat gerhana terjadi karena hidup mati seseorang, melainkan Allah membuat hamba-hambanya terpesona dengan keduanya. Seorang sahabat juga meriwayatkan dalam hadis sahih Al-Bukhari pada kitab yang sama bahwa ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa takut akan datangnya hari kiamat. Dia pergi ke masjid dan memimpin sholat berjamaah dengan berdiri paling lama ruku' dan sujud yang pernah dilihatnya. Usai salat pun, Rasulullah menyampaikan khutbah kepada jamaahnya. Khutbah tersebut diriwayatkan dalam kitab Al-Kusuf oleh Al-Bukhari, di mana Rasulullah diketahui menyatakan matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka tidak mengalami gerhana atas kematian atau kehidupan seseorang. Maka jika kamu melihat gerhana, ingatlah Allah, pujilah keagungannya, laksanakanlah salat dan bersedekah. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.
Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan-kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Penelitian yang telah dilakukan oleh ilmuwan rupanya sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Dalam buku The Physics of Clouds, karya B.J. Manson misalnya, telah membahas detail yang sama tapi melalui penjelasan proses fisika untuk menggambarkan pembentukan awan dan hujan. Dari yang ditulis oleh Manson, dia menjelaskan proses dasar pembentukan awan termasuk kondensasi uap air di atmosfer, pembentukan inti kondensasi awan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tetesan awan. Selain itu, Manson juga membahas teori-teori pembentukan hujan, termasuk proses Bergeran Van Dysijn yang melibatkan interaksi antara tetesan air dan kristal es dalam awan, serta proses koalesensi dalam awan hangat. Buku karya Manson ini termasuk buku klasik yang sangat teknis dan memang ditunjukkan untuk pembaca dengan latar belakang fisika dan matematika, serta pemahaman dasar tentang meteorologi. Dalam beberapa butir terakhir ayat 43 dari surat Nuh, manusia ditegaskan kalau Allah berkuasa atas turunnya hujan kepada siapapun yang Dia kehendaki atau tidak. Hujan merupakan rahmat dan berkah dari Allah yang berfirman dalam surah An-Nahl ayat 10. Walladzi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan yang dengannya kamu menggembalakan ternakmu. Berkaitan dengan hujan dan air, Al-Quran pun menjelaskan kepada manusia tentang siklus air dalam surat Az-Zumar ayat 21 yang berbunyi, Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardh ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi? Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering. Lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Meski tidak begitu detail, ini menjadi permulaan kita untuk memahami tentang siklus air yang merupakan siklus penguapan yang mengontrol sistem distribusi air di bumi. Dalam siklus ini, perjalanan air digambarkan dimulai ketika molekul air berpindah dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi dalam beberapa kasus ke bawah permukaan.
Siklus raksasa yang ditenagai oleh energi matahari ini baru ditemukan oleh para peneliti modern sekitar 100 tahun yang lalu. Namun lagi-lagi, Al-Quran menjelaskannya secara ilmiah, segala fakta terkait siklus air dan turunnya hujan. Surat Az-Zumar ayat 21 pun menjelaskan bahwa Allah menurunkan air hujan yang turun dari langit menembus bumi dan muncul sebagai mata air yang menghasilkan berbagai tanaman berwarna-warni yang lama-kelamaan menguning. Tumbuhan kering ini akan menjadi bagian kering dan rusak yang dapat berubah menjadi minyak dalam waktu ratusan tahun, yang tentunya akan menjadi manfaat lain bagi kehidupan manusia. Tidak hanya Az-Zumar yang berisi penggambaran dan penjelasan tentang siklus air. Beberapa ayat di dalam Al-Quran pun menjelaskan secara gamblang tentang perjalanan air dalam siklus air yang kini telah dibuktikan kebenarannya melalui penelitian-penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti modern saat ini. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari. Dan kami turunkan dari awan, air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman, dan kebun-kebun yang rindang. Ayat ini menjelaskan bagaimana matahari yang menjadikan pelita bersinar dengan panas luar biasa sebagai penggerak siklus air, karena fungsinya dapat menyebarkan panas dan cahaya yang diperlukan untuk menguapkan air dalam siklus air, serta menjelaskan bentuk angin. Selanjutnya dalam surat Al-Hijr ayat 22 pun dijelaskan penggerak siklus air yang kedua, yaitu angin. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Peranan angin di sini dinilai penting karena tanpa angin yang berperan dalam meningkatkan laju perubahan air cair menjadi uap air di udara, maka siklus air tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang sama, bahwa setelah menguap, air akan mengembun dalam bentuk awan, yang kemudian dibuahi oleh angin, yang mengakibatkan turunnya hujan dari langit, yang dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia di bumi. Al-Hijr ayat 22 pun menjelaskan bahwa sebenarnya hanya Allah yang berkuasa menyimpan air. Setiap air yang jatuh saat hujan akan tersimpan lama di dalam tanah. Namun dengan karunia Allah, air yang tersimpan di dalam tanah tidak akan rusak meskipun disimpan ratusan tahun. Sementara kita jika menyimpan air selama beberapa hari pun akan bisa rusak, karena sebenarnya kita bukan pemiliknya. Dalam ayat 22 di surat Al-Hijr, Allah telah menjelaskan bahwa setelah menguap air akan mengembun dalam bentuk awan yang kemudian dibuahi oleh angin, yang mengakibatkan turunnya hujan dari langit yang dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia di muka bumi. Like and subscribe.